Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, membanggakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang konsep pendapatan nasional. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu untuk 1. Menjelaskan tentang pengertian pendapatan nasional, 2. Menganalisis manfaat pendapatan nasional, dan yang ketiga, menganalisis komponen-komponen atau konsep pendapatan nasional. Sebelum kita masuk materi konsep pendapatan nasional, apakah kalian masih ingat pelajaran kelas 10 tentang ilmu ekonomi? Di mana tujuannya untuk mencapai kemakmuran. Bagaimana cara mengukur kemakmuran itu? Standar apa yang dipakai untuk mengukur kemakmuran sebuah negara? Nah, salah satu tolak ukur yang dipakai untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara yaitu pendapatan nasional. Apa pengertian pendapatan nasional? Ya, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama 1 tahun. Faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan nasional? Ada 3. Yang pertama, keseluruhan permintaan dan penawaran. Yang kedua, konsumsi dan tabungan. Dan yang ketiga, investasi. Kalian tahu tidak manfaat pendapatan nasional? Ya, kita akan bahas satu persatu. Pertama, membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional dihitung setiap tahun, karenanya kemajuan atau kemunduran tiap sektor dapat dihitung. Data ini diperlukan untuk menentukan kebijakan di bidang ekonomi. Yang kedua, menilai kinerja ekonomi suatu bangsa. Dari perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui bagaimana kinerja ekonomi suatu bangsa. Yang ketiga, merumuskan kebijakan pemerintah. Dengan data yang tersedia dapat diambil kesimpulan langkah apa yang harus diambil untuk memperbaiki perekonomian. Yang keempat, mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian. Dari perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui apakah suatu negara cenderung dimasukkan ke dalam golongan negara agraris atau negara industri. Yang kelima, membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara. Dengan data perbandingan itu, kita dapat mengetahui mengapa pendapatan di negara A rendah sementara di negara B tinggi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Dari perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita suatu negara. Komponen-komponen atau konsep pendapatan nasional ada 6. Simak baik-baik ya, karena ini membutuhkan konsentrasi. Yang pertama, produk domestik bruto atau gross domestic product adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Yang kedua, produk nasional bruto atau gross national product adalah jumlah produk nasional bruto dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Nah, kita misalkan ini adalah dunia, di mana tentunya di dalam dunia banyak negara, misalkan negara X. Di dalam negara X tentu ada warga asli yang tinggal dan menetap di negara itu. Dan pastikan juga ada warga asing yang ada di negara tersebut. Namun tentunya ada juga warga negara X yang berada di luar negeri. Ilustrasinya akan lebih jelas kalau kalian perhatikan bagian berikut. Yang A, kita misalkan produk yang dihasilkan warga negara di dalam negara X. Yang B adalah produk yang dihasilkan warga negara asing di negara X. Yang C adalah produk yang dihasilkan warga negara X di luar negeri.
Nah, yang dikatakan BDP atau PDB adalah produk yang dihasilkan oleh A dan B, atau disebut juga konsep kewilayahan. Dan yang dikatakan GNP atau PNB adalah produk yang dihasilkan oleh A dan C, atau dikatakan konsep kewarganegaraan. Yang ketiga, produk nasional neto atau net national product. Net national product didapat dari produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau net national income adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Yang kelima, pendapatan perorangan atau personal income adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Rumusnya, PI personal income sama dengan net national income ditambah dengan transfer payment dan ditambahkan dengan pendapatan bunga, dikurangi dengan laba ditahan, dikurangi dengan iuran asuransi, dikurangi dengan pajak perseroan, dan dikurangi dengan iuran jaminan sosial. Dan yang terakhir, pendapatan disposable atau disposable income adalah pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Adapun perhitungan pendapatan nasional dapat diperinci seperti rumus berikut ini. Untuk memudahkan kalian dalam memahami konsep-konsep yang tadi, perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui data keuangan negara Y pada tahun 2019 antara lain produk domestik bruto atau PDB sebesar 15.874,3 triliun, transfer luar negeri sebesar 521 triliun, pajak tidak langsung sebesar 170,5 triliun, pajak perseroan sebesar 27 triliun, laba ditahan sebesar 39 triliun, penyusutan barang modal sebesar 300,3 triliun, pembayaran transfer sebesar 169,6 triliun, jaminan sosial sebesar 18 triliun, dan pajak langsung sebesar 76,5 triliun. Berdasarkan data tersebut, hitunglah pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income negara Y. Mari anak-anak, kita bersama-sama untuk menyelesaikan soal yang telah Ibu bacakan. Ya, pertanyaannya apa ya tadi? Ya, betul. Disposable income. Disposable income itu adalah konsep pendapatan nasional yang keenam. Nah, untuk menjawab pertanyaan DI tadi, kalian harus menjabarkan satu persatu dari konsep yang telah Ibu jelaskan sebelumnya. Yang pertama, konsep produk domestik bruto atau PDB. Berapa nilainya? Terdapat dalam soal, yaitu 15.874,3 triliun. Konsep yang kedua, produk nasional bruto atau PNB. Bagaimana cara mencarinya? Karena di dalam soal sudah ditentukan transfer luar negeri, artinya konsep yang kedua tinggal mengurangi PDB dikurangi dengan transfer luar negeri. Berapa nilainya? 521. Berapa sekarang jumlah PNB? Ya, 15.353,3 triliun. Konsep yang ketiga, produk nasional neto. Rumusnya apa? PNB dikurangi dengan penyusutan barang modal. Berapa nilainya? Terdapat dalam soal juga. 303,4 triliun. Jadi nilai dari PNN atau Net National Product itu adalah pengurangan nilai dari PNB dikurangi dengan penyusutan. Berapa hasilnya? 15.049,9 triliun. Konsep yang keempat,
pendapatan nasional neto atau net national income. Rumusnya apa? PNN atau NNI, net national income, dikurangi dengan pajak tidak langsung. Berapa nilai pajak tidak langsung? Terdapat dalam soal juga, sebesar 170,5 triliun. Sehingga kita bisa mengurangi angkanya dan menemukan berapa nilai dari pendapatan nasional neto, yaitu 14.879,4 triliun. Konsep yang kelima, personal income. Nilainya laba ditahan, pajak perseroan, jaminan sosial adalah akan mengurangi nilai dari PNN. Yang 3 poin ini tadi Ibu ulangi, laba ditahan, pajak perseroan, jaminan sosial. Kita totalkan terlebih dahulu. 39 tambah 27 tambah 18 akan menghasilkan 84. Ya, angka 84 ini akan mengurangi pendapatan nasional neto. Jadi berapa hasilnya? Ya, hasilnya 14.795,4. Nah, di sini bukan hanya dikurangi, ada satu lagi rumusnya. Ada yang akan menambah dari nilai PI. Apa itu anak-anak? Coba kalian buka rumus yang tadi. Iya, di sana ada pembayaran transfer. Berapa nilainya? 169,6 triliun. Nah, angka ini tentunya akan menambah angka yang tadi sudah kita hitung. Jadi sekarang berapa nilai PI atau pendapatan perorangan? 14.965 triliun. Dan yang terakhir, konsep yang keenam yaitu tentang pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Di mana rumusnya? Personal income atau pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak langsung. Kalian lihat lagi, berapa nilai pajak langsung dalam soal? 76,5 triliun. Nah, dari penjabaran tadi, akhirnya kita menemukan konsep yang keenam yaitu disposable income sebesar 14.888,5 triliun. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu ingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu berdoa. Sampai jumpa.